Saham yang Anda rekomendasikan diantaranya adalah ABMM, support di 3.800, resistance di 4.560, Astra International, support di 6.600, resistance di 7.050, kemudian JSMR di support di 3.200 dan resistance di 3.500, sementara itu Pewon di support 450 dan resistance di 495. Sebelum jeda, satu analisa saja untuk ABMM. Pak Hans, seberapa menarik saham yang satu ini, mengingat jarak antara support dan juga resistensinya cukup jauh, artinya ini untuk menengah dan panjang, Pak Hans, atau seperti apa? Ya, ABMM menarik ya pergerakannya gitu ya. Kenapa komoditas beberapa tadi saya belum rekomendasikan, karena mereka udah bergerak naik duluan ya, sehingga mendekati resisten. Nah, ABMM ini dari bawah gerakannya ya, jadi dia baru selesai dari koreksi dia dalam 2 pekan terakhir. Jadi kita rekomendasikan beli di 3820 sampai 4230, cut loss di bawah 3740 sampai target kita adalah 440 sampai 4.900 untuk ABMM. Sekarang di 4.200, jadi buy on weakness ya Pak Hans ya? Ya, karena buy kita sampai 4230 ya, jadi mungkin area ini adalah area pembelian. Oh, akumulasi ya? Ya, 3.740. Baik, kita lanjutkan nanti ya Pak Hans untuk menyimak saham-saham rekomendasi Anda. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Hans Kue, Direktur Ekuator Suwarna Investama. Oke, tadi Wiki ya, alasan dari Pak Hans tidak memasukkan emiten-emiten komoditas tambang batubara maupun juga mungkin nikel seperti Inco kemarin yang melesat 6% ini karena menurut Pak Hans sudah naiknya signifikan. Jadi kalau beli sesuatu barang yang sudah naik signifikan kan nanti harga untuk naik lagi itu sudah terbatas, Wiki. Jadi lebih menarik yang secara teknikal menurut Pak Hans baru mulai mengalami kenaikan agar ada spread yang lumayan gitu ya. Kita lanjut, selain tadi ada ABMM ya. Kita ke Astra International yang juga tadi sempat dibahas mengenai dividen interim yang kemudian akan dibagikan begitu ya, ataupun mungkin sudah diumumkan. Astra International seperti apa Pak Hans analisisnya? Ya, Astra International ya, memang selain dividen interim yang dibagikan, kita juga melihat bahwa pasar global ini melihat tren suku bunga yang akan melambat pergerakan naiknya ya. Jadi Astra International ini tentu akan cukup diuntungkan ya posisinya kalau ternyata tren bunga naik itu berkurang gitu ya pergerakannya gitu. Nah ini salah satunya kita lihat tadi ya data yang disebutkan. Data pekerjaan Amerika itu cuma nambah 10 jutaan gitu ya. Jadi merupakan penurunan terbesar dalam 2,5 tahun terakhir gitu. Nah ini cukup menarik, artinya Fed itu dengan data yang turun tadi, dia tidak akan agresif lagi menaikkan suku bunga. Dan ada teori Philip Curve yang menunjukkan memang ada hubungan yang negatif ya antara tingkat inflasi dan pengangguran. Kalau inflasi tinggi, pengangguran akan rendah. Jadi kalau pengangguran mulai bisa bergerak naik, berarti inflasinya mungkin akan bergerak turun ke bawah gitu. Nah Astra tadi saya rekomendasikan ya, kita bisa melakukan akumulasi beli ya terhadap Astra International di area 6.600 sampai 6.800, cut loss di bawah 6.450 sampai target kita 7.100 sampai 7.250 untuk Astra International. Oke, itu dia untuk Astra, masih memiliki peluang untuk mengalami peningkatan seiring dengan adanya proyeksi dari Pak Hans bahwa inflasi kemungkinan akan turun ya? Ya, kita pikir inflasi bisa bergerak turun dan Fed itu nggak akan naikin bunga 75 lagi ya. Mungkin pada 2 edisi terakhir mereka cuma akan naikin 20 atau 50 basis poin ya pada tahun ini. Oh, dari The Fed-nya ya? Iya. Baik, oke. Dari Astra International ke Jasa Marga, sebenarnya apa Jasa Marga sebetulnya Pak Hans? Ya, Jasa Marga sebenarnya cukup tertekan turun ya, hampir dari bulan Mei sebenarnya emiten ini tergerak dalam tren koreksi gitu ya. Setelah dari awal tahun sebenarnya dari Januari pertengahan sampai dengan Mei itu masih sempat tren naik gitu ya. Nah, tapi tren turun kita lihat mulai bottoming gitu ya. Jadi kita merekomendasikan jasa marga ini akumulasi beli di 3220 sampai 3290, cut loss di bawah 3150, target kita 3460 sampai 3580 untuk jasa marga. Saat ini di 3260 berarti posisi-posisi yang menarik untuk mulai masuk ya Pak Hans ya bagi pemirsa yang mungkin bertanya-tanya beli saham apa nih gitu ya?
Ya, betul. Jasa Marga saat ini akumulasi beli gitu ya posisinya. Nanti cut loss kalau dia turun di bawah 3150 gitu. Target Oke. kita 3460, 3580 ya, masih Ya. punya range yang cukup lebar. Secara year to date memang sudah melemah cukup banyak begitu ya, 15,94%, tren pelemahan terus ditunjukkan hingga tren mingguan, tapi kemudian hari ini berada di zona hijau dengan penguatan sejauh ini di 0,93% untuk Jasa Marga. Oke, satu lagi Pak Kuon nih dari properti. Di saat sektor ini dianggap terdampak negatif kenaikan suku bunga, tapi Pak Hans malah melirik saham ini. Alasannya apa nih Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya karena koreksi yang terjadi secara teknikal aja Pak Kwon cukup menarik gitu ya posisinya. Jadi saya merekomendasikan beli di 450 sampai 460 ya, cut loss di bawah 44 dulu, target 478 sampai 494 gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa faktor yang trigger cukup positif, bunga mungkin naik nggak seagresif sebelum-sebelumnya ya. Tadi ada Bank of Australia juga ya itu menaikkan suku bunganya cuma 25 basis point. Jadi ini salah satu bank sentral besar yang menunjukkan indikasi mereka kenaikan suku bunga mulai melambat gitu ya, dan diharapkan ini akan diikuti oleh beberapa bank sentral yang lain. Dan bila suku bunga global tidak naik terlalu banyak, sebenarnya BI tidak perlu menaikkan suku bunga dalam negeri cukup tinggi gitu ya. Karena sebenarnya kenaikan suku bunga dalam negeri itu lebih ditujukan untuk menjaga nilai tukar rupiah dan menjaga spread ya, spread antara suku bunga acuan kita dengan luar negeri gitu ya. Kalau Fed sekarang di 3 sampai 325, kalau dia naikin 100 basis point artinya bunga dia akan sampai 425 ya, 4 sampai 425. Nah, ini kalau terlalu tipis dengan suku bunga acuan kita, takutnya ada dana outflow dari pasar kita. Jadi ini yang bisa mendorong BI naikin suku bunga lebih tinggi. Nah, tetapi kalau bunga global nggak naik tinggi, tentu ini cukup positif bagi sektor properti ya. Artinya bunga dalam negeri mungkin nggak akan naik terlalu banyak. Ya, secara jarak dari support dan juga resistance tipis saja, artinya untuk Puan sendiri untuk jangka pendek Pak Hans. Ya, memang kalau kita lihat, kita belum melihat tren akan sangat positif ya. Mungkin industri komoditas itu baru akan cukup booming di tahun 2024-2025 ya, after pemilu gitu ya. Jadi saat ini lebih merupakan strategi untuk trading di Papua. Baik. Oke, kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Data selengkapnya kami hadirkan di layar televisi Anda dari IHSG. Ya, IHSG menguat 0,5% di level 7.107,942. Jakarta Islamic Index juga menguat 0,69% di level 619,706. Dan LQ45 menguat 0,44% di level 1019,107. Dari deretan saham yang menjadi top gainers, pemirsa ada Bumi naik 1,96% di posisi 156. BRMS naik 3,12% di 165. MDKA 2,02% di 4.040 dan Adaro 0,73% di 4.150. Semuanya adalah saham komoditas lagi, Wiki. Ya, betul sekali. Sementara itu saham-saham yang mengalami tekanan jual di perdagangan sesi 1 di pembukaan hari ini diantaranya adalah BBRI, kemudian UNTR, Vico, dan juga IPPE dengan pelemahan masing-masing 0,43%, 1,26%, 6,67%, dan 6,6% itu adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers. Pak Hans, kalau kita lihat rebound dari IHSG yang sudah 2 hari berturut-turut ini selalu di drive-nya adalah oleh sektor komoditas gitu ya, dan biasanya masih nyelip pada banking biasanya. Tapi ini semuanya tadi kita lihat empat-empatnya adalah komoditas. Nah, misalnya kita ke Bumi, peluangnya seperti apa sih Pak untuk Bumi? Ya, kalau kita perhatikan saham komoditas itu terbantu oleh dua hal. Pertama adalah kalau bunga nggak naik terlalu tinggi, resesi global itu resikonya agak lebih rendah sehingga demand komoditas kemungkinan akan naik. Yang kedua, biasanya mereka akan dihargai dalam US dollar. Jadi ketika kita lihat Fed kemungkinan nggak akan naikin suku bunga terlalu agresif, US dollar melemah gitu ya. Dan kalau kita lihat langkah dari pemerintah Inggris untuk tidak jadi memotong pajak, itu menyebabkan pound sterling kembali menguat, mata uang euro menguat. Jadi kalau kita lihat dolarnya tertekan turun, jadi komoditas dianggap lebih menarik saat ini gitu. Nah, untuk Bumi Resources sendiri memang sempat mengalami tekanan dari awal September ya. Ini merupakan gerakan swing ke atas gitu ya. Nah, Bumi Resources kita rekomendasikan spekulatif beli ya posisinya saat ini gitu ya. Jadi paling kita akan akumulasi beli dari harga tertinggi 158 gitu ya.
dan memang level terendahnya 128 gitu ya. Jadi ini area-area support area untuk area pembelian untuk Bumi Resources. Target resisten kita 220 ya untuk Bumi Resources. Baik, oke. Itu tadi dia saham-saham yang memang masuk ke dalam jajaran top losers dan juga top gainers. Dan kalau dilihat dari proyeksi pergerakan IHSG di hari ini akan seperti apa, Pak Hans? Ya, kemungkinan indeks kita mungkin akan kembali menguat ya, biarpun penguatan kita mungkin akan relatif agak terbatas juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat support kita memang ada di level 7.009 sampai 6.926 ya supportnya, sedangkan resisten kita dari 7.101 sampai 7.156. Cenderung hari ini masih menguat untuk indeks kita, Pak. Oke, karena tambang masih menjadi primadona begitu Pak Hans, jangka pendek apa rekomendasi Anda? Ya, kalau di jangka pendek, kalau kita pikir ya memang saham-saham yang akan membagikan dividen interim tadi masih cukup menarik gitu ya posisinya ya. Jadi Adaro kita akan akumulasi beli kalau ada koreksi, kemudian ITMG salah satu yang juga akan akumulasi beli, dan PTBA gitu ya. Ini kemungkinan mereka ini yang membagikan dividen saham interim dan menunjukkan bahwa kinerja mereka di akhir tahun nanti masih tetap akan solid posisinya. Oke, itu dia rekomendasi dari Pak Hans, saham-saham yang patut Anda cermati pemirsa seputar dividen interim juga ya. Terima kasih banyak Pak Hans sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hans. Ya, dan tentu saja keputusan investasi semua berpulang kepada Anda pemirsa dari IDX Channel ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali dengan segmen Create Up. Kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan rintisan yang bergerak di bidang bioteknologi gitu ya. Ini cukup menarik. Kita akan bahas di segmen selanjutnya pemirsa ya. Tetaplah bersama kami segera kembali.